Para musisi ramai-ramai mengkritik rancangan undang-undang atau RUU Permusikan yang diusulkan oleh Komisi 10 DPR RI. Mereka menilai ada klausul yang rentan menjadi pasal karet. Disebut karet karena tak memiliki tolok ukur yang jelas, sehingga sangat rawan disalahgunakan oleh pelapor atau penegak hukum. Seperti pasal yang mengatur jika musisi harus mengikuti uji kompetensi. Atau ada juga pasal yang mengatur hukuman penjara dan juga denda bagi musisi yang melanggar. Esensi awal RUU Permusikan yang menjadi prioritas Prolegnas DPR ini yakni tata kelola industri musik agar musik Indonesia memiliki undang-undang. Sayangnya, draft RUU Permusikan dengan sejumlah pasal karet tersebut menjadi salah arah. Alih-alih membuat industri musik maju, jika RUU tersebut menjadi undang-undang dan diterapkan, justru bakal mempersulit dan juga merugikan para musisi. Tim Liputan, Berita 1. Ya, misalnya rancangan undang-undang permusikan ramai dibicarakan sejak awal pekan ini setelah Konferensi Musik Indonesia atau KAMI bertemu dengan Ketua DPR dan membahas terkait dengan RUU Permusikan yang tidak sesuai dengan esensi RUU Permusikan. Ya, ada sejumlah pasal yang disebut sebagai pasal karet karena bisa disalahgunakan sesuai dengan keinginan pelapor atau penegak hukum. Selain itu, ada juga pasal yang dinilai berpeluang membelenggu kebebasan berekspresi musisi. Ya, untuk membahas itu telah hadir bersama kami di studio pengamat musik Indonesia ada Benz Leo, serta kami masih menunggu melalui sambungan telepon ada anggota Komisi 10 DPR RI Arzeti Bilbinat. Selamat siang Mas Ben, terima kasih telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Selamat siang. Luar biasa ini memang ramai sekali dengan musik, lebih tepatnya dengan RUU permusikan ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat apa yang membuat akhirnya RUU ini awalnya kan bagus niatnya, tujuannya baik, tapi makin ke sini nampaknya kontroversi itu muncul. Apa yang sebenarnya membuat atau bagaimana sebenarnya sejauh ini Anda melihat terkait dengan RUU Permusikan? Yang paling awal harus kita syukuri adalah respon sangat bagus ya dari semua kalangan, tidak sekedar musisi, tapi masyarakat luas juga merespon ini sebagai sesuatu yang harus kembali dibicarakan. Namanya juga rancangan undang-undang, kan rancangan undang-undang masih bisa dikoreksi dan itu baru draft. Kalau itu draft kan berarti belum valid. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita koreksi, terutama pada pasal 5 di draft itu kan. Ada beberapa hal tentang drugs, tentang yang berkaitan dengan pornografi, pornoaksi dan lain-lain. Terus kemudian ada pasal yang tadi disebutkan oleh Berita 1 adalah sertifikasi, sertifikasi pada musisi. Ada pertanyaan, kenapa mesti musisi kasih sertifikasi? Harus sertifikat. Saya ingin jawab bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali lembaga pendidikan musik. Misalnya ada Farabi, ada Purwacaraka, ada lembaga-lembaga pendidikan musik yang seperti itu. Pertanyaannya apakah gurunya itu sudah layak belum untuk mengajar murid-murid dengan bagus itu. Sebab terus terang kalau di daerah-daerah kan kadang-kadang yang diangkat jadi guru itu adalah seorang pemusik yang belum tentu dia bisa menguasai beberapa hal yang berkaitan dengan edukasi, mungkin hanya skill, hanya permainan. Beberapa hal macam inilah yang pada akhirnya terjadilah sertifikasi itu. Sertifikasi kan udah untuk musisi sudah 3 kali. Jadi di Bandung, Jakarta, dan Surabaya sudah berlangsung. Memang ada protes-protes. Kalau musisi itu adalah senior, apa yang harus dilakukan? Ya, betul. Kan mereka punya CV. Kurikulum vitae-nya mereka itu adalah saya udah punya album rekaman, kita sudah perform sampai ke luar negeri misalnya, kayak Vina segala macam. Itu nggak perlu sertifikat sebetulnya. Mereka ini hanya perlu beberapa hal yang berkaitan dengan CV-nya itu, dan data-data itulah yang menunjukkan bahwa mereka adalah senioritas yang tinggi. Lalu ketika hal itu kemudian nantinya misalnya kemudian undang-undang disahkan dan masuk dalam undang-undang, apa kemudian perbedaan antara musisi yang memiliki sertifikasi atau yang belum? Apakah itu kemudian menentukan bayaran atau apa? Betul sekali. Standar sertifikasi itu ada tingkat bawah,
menengah atau madya, kemudian ada tingkat yang tertinggi. Dan yang tingkat tertinggi ini tentu saja kalau mereka bekerja di Malaysia, di Singapura dengan sertifikat yang internasional ini, maka mereka tidak perlu diaudisi dan mendapatkan standar honor yang lebih tinggi dibanding yang menengah misalnya. Tapi kalau mereka tidak punya sertifikat, terus terang kalau dia mau bekerja di hotel berbintang di Singapura, Malaysia, itu harus diaudisi. Kalau gagal mereka suruh pulang gitu. Dan inilah sebetulnya gunanya sertifikat. Kemudian yang kedua tadi tentang pendidikan tadi, Mas. Jadi kalau itu dia mau mengajar, tentu saja ini perlu sekali sebetulnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian dari para musisi, Pak, ini terkait dengan pertama badan yang melakukan sertifikasi ini siapa? Ya. Kedua, kemudian apakah kita memiliki standar yang baku terkait dengan satu musik dengan musik lainnya? Karena kita tahu juga ada artis-artis yang punya skill yang bagus begitu, Eliza. Ya, betul. Tapi kemudian kemampuan bermusiknya juga biasa saja, malah ada yang kemampuan bermusiknya, skillnya biasa saja, tapi kemudian dia dapat menciptakan lagu-lagu populer. Itu kan tidak ada standar yang baku. Itu kemudian agak mengkhawatirkan setiap musisi di Indonesia. Saya pikir sebetulnya sebelum kita melihat dan mereka memasuki area sertifikasi, mereka harus komunikasi juga dengan badan yang berkaitan dan sertifikasi. Badan ini sebetulnya independen dan badan sertifikasi nasional ini. Dan itu yaitu sudah berjalan 3 kali untuk musik dan untuk penyanyi dan musisi. Pada saat dilaksanakan pertama kali di Bandung, itu animonya luar biasa sekali. Dan mereka yang sering memasuki area ini adalah mereka yang memang pengen bekerja di hotel, di kafe, di pub. Kemudian mereka pengen ke luar negeri untuk mendapatkan kesempatan yang lebih bagus untuk untuk penghasilan mereka itu. Jadi itu yang dilakukan. Tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kalau mereka sudah menjadi senior itu ada ujinya sebetulnya. Dengan CV tadi, kemudian keinginan mereka apa, itu bisa dilakukan komunikasi dengan Badan Sertifikasi Nasional ini. Oke, kalau kita juga tahu tadi terkait dengan skill juga kan banyak juga para penyanyi yang memang sudah dengan keluar dengan suara yang sudah baik, tapi ada juga kita tahu ada juga penyanyi-penyanyi baru yang memang ini kemuncul dari ajang berbakat seperti itu. Ini kan juga akhirnya memang menjadi pertanyaan, apakah kami bagaimana harus mensertifikasi ini, mengajukannya, lalu ada biaya lagi, dan ini kan kemudian akan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut terkait dengan sertifikasi, beban yang diberikan lagi, dan apa tadi kembali lagi manfaatnya, dan sebenarnya seberapa menjaminnya terkait dengan hal ini? Ya, sebetulnya sebelum ini khusus untuk sertifikasi, nanti kita masuk ke RUU lagi. Sertifikasi ini dulu sudah didiskusikan beberapa kali oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Di sana juga bekerja sama dengan Kemenaker, tenaga kerja, dan karena ini berkaitan dengan pekerjaan juga, dengan profesi, pada akhirnya dari diskusi itulah diterapkan sertifikasi tingkat nasional untuk pertama adalah musik sama penyanyi, khususnya musisi penyanyi. Disebut musisi penyanyi itu adalah para pemain itu, para pemain, kemudian penyanyi itu adalah mereka yang bekerja sebagai profesional. Nah, kalau mereka yang mengikuti satu lembaga kompetisi, apalagi mereka sudah tampil di televisi dengan jam terbang yang tinggi, tentu saja ada beberapa data yang oleh Badan Sertifikasi Nasional itu nanti ada penilaian khusus bahwa mereka ini tidak perlu untuk mendapatkan sertifikat yang jelimet seperti halnya para pemula yang sangat banyak. Industri seni budaya ini luar biasa sekali. Mereka yang ngantri di belakang ini banyak sekali. Dan tatkala itu dibuka oleh kami ini ada satu organisasi namanya adalah Persatuan Artis, Penyanyi dan Pemusik Republik Indonesia, PAPRI. Di situ ada Anang Hermansyah, ada Glenn Fredly, ada Kadri Muhammad, dan ada rekan-rekan yang lain, kalangan musisi, ada Profesor Agus. Orang-orang inilah yang berdiskusi untuk membuat rencana undang-undang itu dalam bentuk draft dulu.
kemudian draft itu di-share ke masyarakat luas, termasuk sertifikasi itu sebetulnya. Iya. Tapi sertifikasi ini udah jalan sebetulnya, udah 3 kali. Dan itu animonya luar biasa sekali. Terus terang yang ikut adalah para pemula sebetulnya. Para pemula, jadi musisi pemula yang mereka ingin bekerja di kafe. Banyak musisi Indonesia yang mentoknya kalau mau main di hotel berbintang di Singapura, mereka harus pulang lagi karena kita harus di audisi. Lebih lanjut setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Lunchtime.